Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Amirul Soleh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ajaran baru 2020-2021 sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2020. Itu artinya kita pihak sekolah punya kewajiban untuk melaksanakan amanah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru. Pengenalan lingkungan sekolah kali ini mungkin berbeda dengan pengenalan lingkungan sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Kita saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memang sedang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia. Akan tetapi, ini semua tidak boleh menghalangi kita untuk tetap melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru. Ada beberapa alternatif yang mungkin bila kita laksanakan pengenalan lingkungan sekolah, salah satunya dengan menggunakan metode daring. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru. Baik, sebelum masuk ke panduan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021, saya akan menerangkan standar PTK SD Negeri Tritikulon 10, yaitu Kepala Sekolah Bapak Nasiwan, Guru kelas 1 Bu Rani Saraswati, Guru kelas 2 Sri Wahyuni, Guru kelas 3 Bapak Kuswoto, Guru kelas 4 Ibu Emilia Eka Priyanti, Guru kelas 5 Ibu Setiawaningsih, Guru kelas 6 Bapak Tarsim, dan saya sendiri tenaga administrasi Ginanjar Amirul Soleh, dan untuk guru agama Bapak Wahid. Adapun denah tata ruang SD Negeri Tritikulon 10 sebagai berikut. Lanjut kita ke panduan pembelajaran dan materi pembelajaran jarak jauh bagi peserta tahun pelajaran 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19. Dasar referensi 1. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 1/KB/2020 nomor 516 tahun 2020. Nomor HK-01-3-01-menkes-363-2020. Nomor 440/882 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Yang kedua, Keputusan Bupati Cilacap nomor 360/502/39 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat pandemi bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Untuk yang ketiga,
Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 444-1359-02-15 tanggal 9 April 2020 tentang kegiatan belajar mengajar secara mandiri di rumah masing-masing peserta didik dengan model jarak jauh. Untuk kebijakan, dengan ini disampaikan bahwa pada masa persiapan kebiasaan baru untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Permulaan tahun pelajaran baru 2020-2021 baik jenjang TK, SD, SMP adalah tanggal 13 Juli 2020. 2. Masa pengenalan lingkungan baru bagi murid baru TK dan siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Kami memahami bahwa hal itu diperlukan. Tetapi karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka untuk tidak dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. 3. Masa perkenalan lingkungan seperti dimaksud angka 2 untuk dilaksanakan secara virtual dengan pengaturan jadwal dan waktu kegiatan diatur oleh sekolah atau lembaga masing-masing dengan tetap mengutamakan kesehatan siswa, memberikan pembekalan pendidikan karakter dan budi pekerti, dan tidak membebani secara fisik maupun psikis. Proses kegiatan pembelajaran untuk dilaksanakan dengan moda jarak jauh atau PDR, belajar dari rumah baik secara daring maupun luring. Terkait dengan hal-hal yang diperlukan sekolah guna mendukung keberlangsungan pembelajaran bagi guru dan juga siswa, diatur sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketiga, penjelasan. A. Kegiatan belajar mengajar jarak jauh, belajar dari rumah. 1. Tujuan belajar dari rumah antara lain memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. 2. Prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Antara lain, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan PDR. Kegiatan PDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. PDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemik COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama PDR dapat bervariasi antar daerah,
satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan kesenjangan akses terhadap fasilitas PDR. Hasil belajar peserta didik selama PDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. 3. Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah. Dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya, sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang terbagi ke dalam 2 pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Yang keempat, pelaksanaan belajar dari rumah peserta didik. Antara lain A. Pembelajaran daring peserta didik. Mencakup 1. Pembelajaran daring menggunakan perangkat pembelajaran daring baik gawai pintar maupun laptop. Dan pastikan kuota internet dan baterai cukup. 2. Memastikan nomor telepon guru dan masuk dalam grup yang telah dibuat dengan di bawah pengawas pembina dan orang tua peserta didik. 3. Pelajari tata kerja aplikasi dan langkah-langkah pembelajaran. 4. Jika melaksanakan tatap muka virtual maupun LMS, maka pastikan diri siap mengikuti pembelajaran dengan virtual. Pastikan terlihat di video jika memungkinkan. Menyampaikan refleksi diri atas situasi yang terjadi. Memahami jadwal pembelajaran. Dapat mengikuti aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Konsultasi dengan guru dan orang tua untuk menyesuaikan aktivitas virtual atau LMS. Kemudian yang kelima, waktu pembelajaran sepanjang hari. Menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua atau wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu atau disesuaikan. Yang keenam, orang tua murid mendampingi atau memantau proses pembelajaran daring dan mendorong agar putra-putrinya dapat aktif selama pembelajaran. Untuk poin selanjutnya, B. Pembelajaran luring peserta didik. 1. Pembelajaran luring menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Waktu pembelajaran sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua atau wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu atau disesuaikan. 2. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau daerah. Waktu pembelajaran sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi dan radio. Waktu mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan pendidik. 3. Media dan sumber belajar pembelajaran luring. Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa PDR dapat dilaksanakan melalui antara lain televisi, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI. Kemudian radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja. Selanjutnya bahan ajar cetak
alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Yang kelima, tugas dan peran kepala satuan pendidikan. Selama masa darurat COVID-19, Kepala Satuan Pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan PDR sebagai berikut. Poin A, menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama PDR, di antaranya bekerja dan belajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan. Menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan piket, hendaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Poin B, memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Poin C, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan PDR diperpanjang, maka perlu mengkoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari instruksi, media, dan adaptasi peserta didik. Yang keenam, tugas dan peran guru. Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Poin A, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yaitu memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian menyiapkan materi pembelajaran dalam pelaksanaan PDR. Materi dapat difokuskan pada literasi, numerasi, pencegahan, dan penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di tengah pandemi COVID-19? Berikut panduan materi pembelajaran tentang keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus COVID-19. Tanggal 15 Juni 2020. Bagaimana pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021? Untuk poin ini, tahun ajaran 2020-2021 dimulai pada bulan Juli 2020, yaitu tanggal 13 Juli. Pembelajaran di zona kuning, oranye, dan merah. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah, yaitu 94% peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah. 6% peserta didik di zona hijau dalam 85 kabupaten atau kota. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Di sini ada poin-poin yang mana bisa dipahami secara detail dan agar untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kemudian, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau.
Untuk SD, kita melaksanakan pada tahap 2, yang dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1 pada jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, paket B. Karena kita berada di jenjang SD, MI, paket A, dan SLB. Ya. Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru atau new normal dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama kurang dari 100 peserta didik. Masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan. Masa kebiasaan baru bulan pertama 50%, bulan kedua 100%. Untuk kapasitas asrama lebih dari 100 peserta didik. Bulan pertama 25%, bulan kedua 50%, bulan 3 75%, bulan 4 100%. Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai dengan daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu poin 1, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Pada sekolahan kami, SDN Kriti Kulon 10, poin 1 sudah memenuhi persyaratan. Kemudian untuk poin kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Pada poin 2, SDN Triti Kulon 10 juga sudah bekerjasama dengan puskesmas yang sudah dilakukan kerjasama atau MOU. Untuk poin ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Untuk poin ketiga, fasilitas ini juga sudah disiapkan di sekolahan, masker kain atau masker tembus pandang. Untuk poin keempat, memiliki termogan pengukur suhu tubuh tembak. Poin ini juga SD kami sudah memiliki. Untuk poin kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak jauh, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Untuk poin 5, kami dari SDN Triti Kulon 10 akan mengevaluasi dan selalu mengontrol setiap perilaku atau aktivitas yang sekiranya bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk poin ke-6, membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan di era new normal ini harus dilaksanakan karena satu peraturan pemerintah dan agar kita semua terbiasa dengan selalu menjaga kesehatan seperti yang dihimbau dan ditekankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya pembelajaran tatap muka dan zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Fase pertama, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Untuk pembagiannya ada waktu mulai paling cepat, paling yang memenuhi kesiapan, kondisi kelas, jadwal pembelajaran. Untuk masa transisi 2 bulan pertama bisa dipahami dan dicermati pada poin-poin tersebut. Untuk masa kebiasaan baru dapat disinkronisasikan dengan masa transisi 2 bulan pertama. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. 2/3. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan jika aman. Dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Semua rincian dan penjelasan bisa dipahami dalam tahap ini. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase 3/3. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Hal ini mencakup kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, kegiatan selain kegiatan belajar mengajar. Pada masa transisi 2 bulan pertama, untuk kantin dan kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa kebiasaan baru, kantin dan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Untuk kegiatan selain belajar mengajar, pada masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan ada kegiatan selain kegiatan belajar mengajar. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Pada kebiasaan baru, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, untuk kesimpulan dan penutup dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 diharapkan dan dihimbau kepada wali murid untuk
selalu mengawasi dan mengedukasi anak selama di rumah tentang keadaan new normal seperti yang sudah dijelaskan. Untuk update selanjutnya dapat diinfokan secara berkala oleh masing-masing grup wali kelas, sesuai dengan pemberitahuan dari Dinas Satuan Pendidikan SD Negeri Tritikulon 10, yang mana tetap melaksanakan protokol kesehatan. 1. Menggunakan masker. 2. Biasakan mencuci tangan dengan sabun setiap selesai beraktivitas. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. 4. Olahraga dan istirahat yang cukup. 5. Makan dengan gizi seimbang. Yang keenam, jaga kebersihan lingkungan. Dan semoga kita semua, kami semua, orang tua atau wali murid, peserta didik, jajaran guru dan tenaga kependidikan di SD Tritikulon 10 selalu diberikan kesehatan, keamanan, dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas walaupun semua kegiatan dibatasi karena adanya COVID-19. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari SDN Negeri Tritikulon 10 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.